Puji Tuhan, Shalom, selamat malam teman-teman, Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun Anda berada pada kesempatan malam hari ini. Kembali berjumpa dengan saya di channel Perianto Zamasi. Dan saya berharap kita tidak bosan-bosannya untuk menonton video-video terupdate di channel yang satu ini teman-teman ya. Oke, pada kesempatan ini saya akan share kepada kita ya, bagaimana ketika Pak Rudi S. Kamri menyampaikan komentarnya soal apa yang terjadi di Lampung, yaitu pembubaran ibadah di gereja Kristen Kemah Daud ya. Hari Minggu kemarin 19 Februari 2022, yang dimana pelakunya itu adalah ketua RT. Dan pada kesempatan ini ya, Pak Rudi S. Kamri mengatakan sebenarnya inilah dia yang menjadi akar permasalahannya. Kenapa masih juga terjadi yang namanya pembubaran ibadah, pelarangan ibadah, bahkan pelarangan pendirian rumah ibadah. Padahal Januari yang lalu Pak Joko Widodo baru saja menyampaikan pidatonya. Tetapi lihatlah, sampai Februari ini masih juga ada terjadi yang namanya pelarangan ibadah. Teman-teman, tidak berlama-lama, langsung saja kita akan melihat bagaimana ya tanggapan dari Pak Rudi S. Kamri lewat videonya yang satu ini. Ini dia. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi hari Senin tanggal 20 Februari 2023. Ya. Sahabat Indonesia, baru saja kita melihat video. Miris rasanya. Ini terjadi hari Minggu tanggal 19 Februari 2023. Ya. Jam 09.30 pagi hari teman-teman ya. Kejadiannya ada di Jalan Soekarno-Hatta, Gang Anggrek, Raja Basa, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Ya. Kembali terjadi persekusi dari orang-orang yang otaknya somplak kepada saudara-saudara kita yang beragama Kristen Protestan. Ceritanya laki-laki yang berbaju biru pakai topi itu namanya Wawan, ketua RT setempat. Ya, jelas. Dia mempersekusi gereja Kristen Kemah Daud GKKD di lokasi yang bersangkutan. Saya tidak tahu nih otaknya si ketua RT yang bernama Wawan itu di mana sehingga dia menerobos ibadah yang sedang berlangsung dan memaksakan untuk membubarkan. Ya. Oke. Saya tidak habis pikir gitu ya. Apa salahnya orang beribadah? Padahal beribadah itu adalah hak warga bangsa yang dijamin oleh konstitusi. Betul. Saya nggak ngerti. Betul. Apalagi menurut pendeta gereja Kristen Kemah Daud, gereja itu sudah berdiri lama. Benar. Dan berdiri sesuai dengan prosedur dan perizinan yang ditetapkan oleh peraturan yang ada. Konon sudah ditandatangani persetujuan oleh 75 warga setempat. Ya. Nah, ini kan sekali lagi buah dari SKB 2 Menteri. Saya berulang kali mengatakan bahwa SKB 2 Menteri ini adalah biang kerok terjadinya persekusi rumah ibadah. Kalau Wawan ketua RT mungkin dia tidak berpendidikan, mungkin juga pemahaman agamanya sempit karena otaknya dicuci oleh ustadz-ustadz kadrun, ustadz Wahabi Salafi yang merasa meriang melihat orang beribadah yang tidak sama dengan agamanya dia. Masalahnya bingung saya. Orang bertemu dan mengucap syukur beribadah kepada Tuhan, kok dilarang? Nah, itu dia permasalahannya sekarang. Apa salahnya? Ya. Tuhannya sama.
Tuhan orang Kristen, orang Katolik, orang Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, sama Tuhannya. Saya nggak bisa Tuhan ini. itu yang Maha Esa, yang Maha Tunggal. Tidak ada Tuhan yang lain. Kalau pemahaman kita itu bahwa Tuhan itu satu, mengapa orang bertemu dengan Tuhan, bersujud kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, bersyukur dan memuja-muji Tuhan dipersalahkan? Saya jujur tidak mengerti mindset dari orang-orang seperti Wawan ini. Ya. Dan yang membuat saya gemas itu adalah pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 jam 3 sore kemudian diadakanlah rapat FKUB, Forum Komunikasi Umat Beragama, ada camat, ada polisi, ada babinsa. Yang membuat saya bingung ini, kenapa camat, babinsa, FKUB tetap mengakomodasi keberatan warga. Harusnya sebagai pemimpin daerah, camat atau mungkin Kapolsek dan Ramil mungkin itu memberikan penyadaran kepada warga untuk menerima rumah ibadah dan membiarkan saudara-saudara kita yang beragama Kristen beribadah sesuai dengan agamanya. Bukan malah memfasilitasi dan seolah-olah mengambil jalan tengah. Jalan tengah seperti apa? Apakah jalan tengahnya gereja tidak boleh beroperasi, harus ditutup begitu? Berarti camat dan ramil, kapolsek tidak mengerti esensi kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, saya potong dulu teman-teman ya. Ada hal penting yang saya mau sampaikan seperti apa yang ada di judul, bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Rudi Eskamri malam hari ini itu adalah yang pertama, bahwa kembali dia menyinggung soal SKB 2 Menteri atau peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri ya teman-teman ya, karena tentunya tadi juga atau kemarin-kemarin sudah sering saya bahas soal itu, dan menurut Pak Rudi Eskamri ini juga salah satu ya yang menjadi akar permasalahannya kenapa masih terjadi yang namanya pelarangan ibadah, termasuk kemarin pada hari Minggu ya 19 Februari 2023 ini teman-teman ya. Bahkan yang lebih ngerinya teman-teman ya, yang membuat saya menggelitik itu adalah ketika Pak Rudi Eskamri mengatakan bagaimana dengan si Wawan ini, si ketua RT ini teman-teman ya, yang sampai seberani-beraninya dia masuk ke dalam gereja, dia masuk di atas altar lagi, dia naik di atas altar teman-teman ya, padahal ibadah sedang berlangsung. Ini otaknya ditaruh di mana gitu kan? Nah, ini otaknya dipakai apa enggak? Dan tadi dikatakan bahwa wajar saja ya, memang mungkin selama ini ya si Wawan ini atau ketua RT ini otaknya dicuci oleh oleh Ustadz kadrun. Wah ya, otaknya dicuci oleh Ustadz kadrun. Sorry, bukan saya yang bilang tapi Pak Rudi Eskamri ya. Dan itulah teman-teman ya, kalau Ustadz yang benar pasti ya mencuci otak jemaahnya dengan pengajaran-pengajaran yang baik, bukan yang justru intoleran begitu. Tetapi dengan si Wawan ini, si ketua RT ini ya bisa jelas seperti apa yang dikatakan oleh Pak Rudi Eskamri, karena otaknya dicuci oleh para ustadz kadrun. Oke, lanjut lagi teman-teman. Ya, konstitusi itu hukum yang paling tinggi, tertinggi di Republik ini. Yes, benar. Tidak boleh konstitusi kalah dengan peraturan manapun, undang-undang, peraturan menteri, ya, peraturan presiden, apalagi hanya kesepakatan Forum Komunikasi Umat Beragama. Dan ini tanggal 17 Januari, kira-kira sebulan sebelumnya, presiden sudah wanti-wanti kepada seluruh gubernur, Kapolda, Pangdam, Bupati, Wali Kota, Kapolres, kemudian Dandim, dan Rem, untuk memberikan perlindungan kepada warga yang minoritas. Ya. Presiden mengatakan tidak boleh
konstitusi itu dikalahkan oleh kesepakatan-kesepakatan sekali. apapun. Ya. Apalagi hanya kesepakatan forum komunikasi umat beragama. Nah, kembali lagi sahabat Indonesia, Oke. kita harus mencari akar permasalahannya di mana. akar permasalahan. Menurut saya, akar permasalahannya adalah adanya SKB 2 menteri antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Ya. Di SKB itu konon itu untuk memberikan perlindungan pada umat minoritas, tapi sebaliknya justru dijadikan amunisi oleh kelompok-kelompok yang berotak somplak seperti Wawan ini untuk menyerang umat minoritas. Ya. Karena dalam SKB 2 Menteri disyaratkan pendirian rumah ibadah harus persetujuan sekian puluh warga, 60 atau berapa warga. Benar sekali. Pertanyaan saya yang harus dijawab oleh orang-orang somplak itu, ada nggak selama ini kita mempermasalahkan izin pendirian masjid? Tidak ada. Ya. Karena Itu dia. apa? Ya, kita mayoritas. Tapi apakah kita menjadi mayoritas lalu bebas berarogansi seperti itu? Sahabat Indonesia, kalau saya Oke, nah itu dia teman-teman ya. Ini masalahnya. Memang pernah juga disampaikan oleh beliau ini bahwa akar permasalahannya itu adalah SKB 2 Menteri. Tapi kalau kita melihat dari belakang, menurut penyampaian dari pendeta atau majelis di gereja Kristen Kemah Daud ini, sebenarnya mereka sudah pernah mendapatkan 100 jemaat pada saat itu, karena gereja ini sudah lama, bukan baru teman-teman ya. Itu kalau nggak salah sejak tahun 2009 ya. Lalu kemudian mereka juga sudah mendapatkan 75 tanda tangan dari warga sekitar. Tetapi sampai saat ini IMB-nya pun belum keluar. Nah, akhirnya muncullah si ketua RT ini teman-teman. Maka saya pikir ya yang menjadi kerinduan kita sebagai umat beragama ya, dan sebagai bangsa ya, maksud saya sebagai warga negara Indonesia, ayolah Pak Jokowi ya, ayo Pak, ayo jangan lagi ada pembiaran ya terhadap orang-orang yang seperti ini ya, yang dimana mereka sukanya adalah mengganggu ya ketentraman dan kenyamanan orang yang sedang beribadah. Kalau boleh SKB 2 Menteri atau PBM, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, harus segera dihapus, karena ini juga merupakan adalah akar permasalahan ya terjadinya pelarangan-pelarangan ibadah dan pelarangan pendirian rumah ibadah. Untuk si Wawan, jangan biasakan Anda ya otaknya dicuci oleh ustadz-ustadz kadrun seperti yang disampaikan oleh Pak Rudi S. Kamri. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.